Dari sini juga kabut banget. Sekarang jam 8 pagi ya. Langsung udah kayak gigal bro. Udah kayak gigal. Kemarin pas saya kesini itu lihat ada kaki-kaki hewan. Kayaknya nih kalau tidak babi ya harimau mungkin ya. Yang penasaran sama gunung yang unik, dan pokoknya gunung ini sangat menarik di Banjarnegara karena tempatnya itu tersembunyi dan gunungnya itu bisa berubah-ubah bentuknya teman-teman. Dan untuk gunungnya seperti apa, ini dia teman-teman ya. Biarpun pagi ini mendung dan agak gerimis, kita tetap jalan-jalan ya. Dan untuk kali ini itu tetap petualangan ke wisata alam lagi ya. Dan ini saya sudah sampai di Dusun Cirendu, Desa Gunung Giana, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan ini saya sudah disponsori oleh makanan ringan. Ya, seperti ini makanan ringan nanti buat sangu di sana di pegunungannya. Nah, itu nanti saya akan melewati gunung-gunung yang kabut itu. Ini masih di Dusun Cirendu. Nah, kalau dari sini nanti langsung menuju arah gunungnya ya. Saya sering bikin video di sini teman-teman, karena ya cukup bagus ya, apalagi ini desanya itu di bawah pegunungan seperti ini. Nah, di sini saya langsung naik teman-teman ya. Ini mentok di Dusun Cirendu, kita langsung naik ke sana. Oke, karena ini jalannya licin, jadi mobil yang saya pakai tadi tidak bisa naik ke atas. Jadi mobilnya saya tinggal di Dusun Cirendu sana ya teman-teman. Jadi dari Dusun Cirendu saya naik ke sini jalan kaki teman-teman, dan langsung menuju ke arah Gunung Sewunya. Dan kembali lagi itu saya bersama teman saya, duet yang selalu standby. Laures kamayo kak, gas ya. Dan ini adalah cara kita untuk berolahraga ya, atau mengeluarkan keringat, karena saya tidak punya pekerjaan seperti orang-orang di luar sana. Jadi di sini saya apa ini bro? Dan ini adalah jalan menuju Gunung Sewunya. Ini pagi-pagi loh. Pagi-pagi saya udah menyempatkan ke sini, dan suasananya itu kabut banget. Tuh. Nanti saya sampai ke atas sana lagi teman-teman ya. Dari sini juga kabut banget. Sekarang jam 8 pagi ya. Kita bersama Lipir Dolan. Oke, bisa dilihat sendiri tuh, benar-benar berkabut ya. Pokoknya asik banget di sini, untuk udaranya itu seger banget, kayaknya oksigennya. Nah, ini dia suasana pagi di perjalanan menuju Gunung Sewunya ya teman-teman. Dan itu di bawah nggak terlihat ya, karena suasananya itu kabut banget teman-teman. Bahkan nanti ke atas pun sana, waduh, kabutnya masya Allah. Dan di sini tuh ada pertigaan ya. Kalau ke atas sana itu sama aja sih ke gunung, pemandangan juga bagus. Tapi karena hari ini saya mau ke Gunung Sewu, jadi saya ke sini teman-teman ya, ke arah sini. Nah, di sini tuh biasanya kalau lagi cerah bro, nah di situ tuh bagus banget pemandangannya atau view-nya ya. Karena dari sini kalian bisa melihat ke bawah situ. Di situ juga terlihat akan indah banget, karena di sini kan suasana pegunungan ya. Nah, jadi kalau kalian kesini pas musim cerah atau musim hujan itu sebenarnya ya pemandangannya bagus semua sih. Walaupun ini berkabut, wih, mantep banget, mantep. Oke, tadi saya dari sana ya, dan untuk menuju Gunung Sewunya itu ke sini teman-teman. Nah, di sini juga ada pohon yang roboh dari dulu teman-teman, dari saya waktu kecil itu udah ada pohon ini, dan di sini biasanya jadi tempat selfie anak-anak yang bermain ke Gunung Sewu ini. Jadi di sini tuh dulunya pernah longsor. Lokasinya itu dulu nggak kayak gini teman-teman. Dan ini mungkin karena tadinya ada longsoran, jadi sekarang jadi seperti ini intinya. Nah, nanti saya akan ke sana ya, ke Gunung Sewunya.
Dan kalau ini lagi musim cerah atau musim kemarau ya, di sini tuh asik banget buat nyantai teman-teman ya. Kalian bisa duduk-duduk di situ, berselfie-selfie, dan juga kalian bisa menikmati alam yang ada di sini teman-teman. Dan kalau kebenaran pas biasanya itu sih pas hari Minggu ya, kalau pas hari Minggu itu di sini banyak orang yang ngetrail atau main motocross di sini. Biasanya dari arah sana ya naik ke sini, terus ke sana teman-teman ya. Atau bahkan ada yang naik ke sana kalau yang pemberani. Oke, ini sudah hampir sampai ke Gunung Sewunya ya. Jadi untuk ke Gunung Sewunya itu masih ke sana, tapi udah nggak lama lagi. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai cerah nih. Udah terlihat untuk sinar mataharinya, jadi pemandangan pun udah mulai kelihatan ya itu di bawah. Nah, untuk kalian yang suka petualangan ya, atau jiwa-jiwa petualangan, wah kesini tuh mantep banget teman-teman. Asli ini viewnya bener-bener top. Dan kalau di sini tuh banyak suara-suara burung. Waduh, ada suara-suara manusia juga. Pokoknya yang suka camping pun di sini juga bagus sih. Udah ada yang camping ke sini teman-teman. Jadi kalau kalian yang pengen camping di sini juga bisa ya. Tapi kalau kalian berani, kalau saya sendiri itu belum berani untuk camping di sini teman-teman. Sesuatu apa itu? Saksikan aja videonya sampai akhir. Oke. Next time kita kemana lagi bro? Kita ke gunung. Ya pokoknya kita lagi seneng petualangan aja teman-teman ya. Karena dengan budget ringan, tapi kita bisa menikmati suasana yang begitu wow, mantap. Tempatnya juga asik dan kalian belum pernah melihat suasana alam yang perlu pernah dieksplor ya. Ya kalau wisata itu udah biasa, tapi kalau tempat seperti ini tuh luar biasa. Lagian ini juga bisa buat olahraga teman-teman ya. Kalau kita nggak sempet jogging, kita jantung sehat dan dompet juga sehat kalau kesini. Iya betul. Karena ini minim banget untuk budget ya. Cuman modal apa sih ini? Modal tenaga aja ya. Tenaga sama air galon. Iya, sama aqua itu aja. Tapi pemandangannya itu, nggak usah diragukan lagi teman-teman. Mantap banget. Nah itu sebentar lagi kita sampai ke Gunung Sewunya teman-teman. Ya, sebentar lagi. Itu kan udah terlihat dari sini Gunung Sewunya. Dan untuk Gunung Sewu ini itu masuknya desa Celapar ya. Desa Celapar tapi perbatasan sama desa Gunung Diana. Ini yang kemana bro ini bro? Ini jalur ke Spreh teman-teman. Jalur ke Spreh? Iya Spreh bro. Oh iya. Dan saya mau ke sini dulu. Kita lihat. Duki gigal. Asum. Duki gigal bro. Duki gigal. Makan dulu, baru kita aktivitas lagi. Oke, saya sudah sampai di Gunung Sewunya dan kalian bisa lihat sendiri ya di setiap video-video saya itu bentuk kerucut gunungnya itu selalu berbeda-beda teman-teman ya. Setiap kali kayak saya kesini itu berbeda-beda. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa datang ke sini karena bentuk kerucut gunungnya itu selalu berbeda. Tapi nggak setiap hari ya. Mungkin kalau saya kesini lagi di beberapa bulan ke depan itu udah beda lagi. Dulu itu kerucutnya tuh sampai sini teman-teman ya. Kerucut sampai sini, sana dan sampai bawah sana. Tapi karena ini faktor tanahnya yang selalu bergerak, jadi yang di sebelah sini itu malah banyak tumbuhan ya. Gunungnya tinggal di sebelah sana saja. Tapi untuk bentuk gunungnya itu selalu berbeda-beda. Untuk bentuknya itu selalu berubah-ubah teman-teman ya. Kalian kalau nggak percaya datang saja ke sini teman-teman. Itu yang bisa membuat gunung ini menjadi unik dan menarik untuk dikunjungi. Dan kalau kalian mau camping, di sebelah atas itu juga ada papan ya, tempat ya. Malah bisa melihat suasana yang luas di sini. Dan kita lihat ada orang naik motor. Mungkin itu mau berkebun ya. Kita lihat dulu.
Nah, jadi seperti itu ya untuk aktivitas di sini. Jadi para petani atau kalau orang petani sini mau membawa salak ya pakai motor kayak gitu teman-teman. Karena mobil nggak sampai sini ya. Tapi kalau untuk motor itu masuk sampai lokasi Gunung Sewunya. Jadi untuk teman-teman yang mau lewat dari arah desa Gunung Giana atau lewat dari desa Celapar sana, kalian sudah bisa pakai motor untuk ke Gunung Sewu ini teman-teman. Oke. Pohon ini roboh itu udah cukup lama teman-teman, udah bertahun-tahun ya, sampai ditumbuhi lagi tuh teman-teman ya, sampai daunnya itu tumbuh kembali. Dan nanti saya mendekat ke Gunung Sewunya ya. Kita lihat dari sini dulu. Nanti saya ke sana, lewatnya sana teman-teman ya. Nanti saya akan ke sana, terus turun ke bawah sana. Kita zoom dulu sebentar. Nah, jadi untuk bentuk gunungnya itu seperti itu ya, kayak pasir. Kayak pasir. Dan tanah ini, sekitar sini itu tanahnya itu bergerak teman-teman, tapi utuh seperti ini, biarpun gerak tapi utuh gitu. Kalian bisa lihat ya. Ini bergerak ke sana. Tapi di sini masih segini-segini terus gitu teman-teman. Oh ya, pokoknya kayak bener-bener kayak Gunung Seribu teman-teman ya. Banyak kerucut gunung sampai sana. Kayak apa namanya itu? Kerucut atau bukit ya, pokoknya kayak gitu. Yang lancip-lancip itu banyak banget teman-teman. Dari sini ya ke bawah sana itu dulunya itu banyak banget. Saya sering ke sini waktu saya zaman kecil itu, zaman saya masih kecil, saya sering ke sini. Kalau di gunungan itu banyak suara-suara teman-teman ya. Kalian bisa dengar? Ada suara-suara kayak gitu, suara burung. Pokoknya damai banget teman-teman ya. Kalau jalan-jalan atau petualangan ke gunung itu, menurut saya itu mantap. Karena dari sini kita bisa tenang ya. Beban pikiran itu bisa, ya pokoknya nggak sedikit lagi tapi rileks teman-teman. Oke, saya langsung akan menuju ke kerucutnya. Jadi lewatnya sini teman-teman. Kalau lewat yang sebelah sana tadi itu kan, wah, apa namanya ini, banyak tanahnya. Kenapa saya pakai sandal? Nanti saya sandalnya sampai masuk nanti ke tanah. Makanya saya lewat sini. Saya akan cari jalan yang tidak terlalu becek ya. Ya semuanya becek karena ini musim hujan. Tadi juga habis hujan. Tapi mudah-mudahan saya tidak terbelusuk ya. Biasanya itu saya lewat sini teman-teman. Ini lewat kebun orang ya, kebun salak orang. Biasanya di sini tuh banyak, biasanya itu di sini ada yang punya kebun ini teman-teman. Saya bisa wawancara ya. Tapi untuk kali ini itu lagi nggak ada bapaknya. Saya akan turun dulu lewat sini. Nah, jadi jalannya seperti ini. Aduh, ada semutnya nih, ada semutnya. Bentar dulu. Yang penasaran sama gunung yang unik, dan pokoknya gunung ini sangat menarik di Banjarnegara karena tempatnya itu tersembunyi dan gunungnya itu bisa berubah-ubah bentuknya teman-teman. Dan untuk gunungnya seperti apa, ini dia teman-teman ya. Wih, mantap ya. Nah, itu yang saya maksud, itu kerucut gunungnya yang sering berubah-ubah bentuknya teman-teman ya. Nah, tadi saya dari sana. Kita zoom dulu yang sebelah sini. Nah, nanti saya akan turun ke bawah situ ya, tapi saya akan copot sandal dulu. Dan kemarin teman-teman ya, kemarin itu saya melihat ada apa namanya ini, bekas itu kaki hewan teman-teman ya di sini ya. Kemarin pas saya kesini itu lihat ada kaki-kaki hewan, kayaknya nih kalau tidak babi ya harimau mungkin ya. Kemarin saya kesini pas waktu sama Mas Ali ya, ada bekas-bekas apa namanya, kaki, jejak kaki hewan. Pokoknya kalau nggak kaki babi ya berarti harimau teman-teman. Tapi di sini harap hati-hati karena tanahnya itu ember-ember teman-teman ya. Ember-ember sampai kaki saya itu hampir kebelusuk ke sana teman-teman. Kebelusuk gak bro? Iya. Aduh. Pokoknya top banget. Di sini kelihatan kaki babi hutan ya. Masih banyak di sini, kalau hewan itu masih banyak di sini. Dan Gunung Sewunya itu sampai sana ya, sampai bawah sana. Dan itu adalah faktor tanah bergeraknya. Oke, saya akan turun ke bawah. Saya akan minta teman saya untuk video saya dulu. Nah, di sini saya akan turun ke bawah ya. Kalau nggak ambles, saya akan ke sana. Tapi kalau ambles, saya nggak jadi.
ini saya udah copot sandal ya, dan saya mau turun ke sana karena biasanya untuk foto-foto di sini tuh bagus banget ya. Tapi kalau ininya nggak becek atau nggak ambles, biasanya itu di sini ambles teman-teman. Wih, ambles bro. Nah, amblas. Tanah itu amblas. Sampai sini ya. Tanah itu amblas. Bisa melihat kalau Gunung Sewu itu bisa dinaiki. Tapi kalau pas musim kemarau ya. Kemarau, ya. Musim hujan, jadi agak apa namanya, berbahaya. Berbahaya. Tanahnya lembek ya bro ya. Betul. Mungkin saya sampai di sini ya, dan kalian bisa lihat untuk sekitarnya sini. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, di subscribe dulu ya, biar saya makin semangat bikin kontennya. Dan seperti inilah ya untuk Gunung Sewu Banjarnegara. Dan yang belum pernah ke sini itu wajib ke sini teman-teman ya, karena ini wisata alam yang cukup tersembunyi di Banjarnegara. Dan pemandangannya itu luar biasa. Pokoknya kesini itu budget minim ya kalau dari tempat saya, karena kalian bisa jalan kaki atau naik motor, dan motor itu sampai lokasi sini teman-teman ya. Dan yang suka camping itu di sini tuh mantap. Dan kalau yang ke sana itu udah desa Celapar ya sana ya. Oke, saya akan langsung naik ke atasnya dulu. Saya akan kembali ke jalan lagi di sana. Dan untuk pagi ini tuh tidak begitu banyak warga yang beraktivitas ke kebun sini ya, atau ke gunung sini. Biasanya kan banyak orang yang merumput atau membawa salak ya, karena kemungkinan karena tadi pagi itu kan diguyur hujan ya, mungkin orangnya itu nggak kesini. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu ya, biar saya makin semangat bikin kontennya, dan kalian juga mendapat notifikasi terbaru dari channel saya ini, atau kalian tidak ketinggalan perjalanan saya selanjutnya. Dan itu Gunung Sewunya, dan saya akan langsung pulang ke sana teman-teman. Saya lewatnya itu desa Gunung Giana, jadi saya ke sana ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.